Jika ditanya di mana ibu kota negara Indonesia berada, dengan mudah dan yakin kita akan menjawabnya dengan Kota Jakarta. Jawaban dari pertanyaan ini pasti sudah ada di luar kepala. Lagi pula, Jakarta memang sudah lama dikenal sebagai ibu kota negara Indonesia dan menjadi kota paling penting di Indonesia. Tetapi, tahukah kalian bahwa ibu kota negara Indonesia direncanakan akan dipindah ke Kalimantan Timur? Lokasi ibu kota negara baru yang akan datang tepatnya berada di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, dan nama dari ibu kota Indonesia yang baru adalah Nusantara. Mengapa dinamai Nusantara? Apa arti dari nama tersebut? Dan apa alasan dipindahnya Nusantara? Banyak sekali pertanyaan yang bermunculan mengenai perpindahan ibu kota Indonesia ini. Nah, jika penasaran, yuk simak jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas dengan menonton video ini sampai akhir. Banyak usulan nama untuk ibu kota negara baru, yaitu Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara. Namun, yang dipilih pada akhirnya adalah Nusantara. Nusantara sendiri adalah sebutan untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia dalam Kamus KBBI. Dipilihnya nama Nusantara bukan tanpa alasan. Menurut Suharso, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Nusantara adalah nama yang ikonik dan sudah dikenal sejak dahulu. Istilah Nusantara sudah beredar jauh sejak masa kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 15. Pada masa tersebut, Nusantara berarti pulau di luar Jawa. Kata Nusantara sendiri jarang dipakai dan hampir dilupakan hingga diingatkan kembali dengan Ki Hajar Dewantoro yang sempat mengusulkan nama Nusantara untuk negara Indonesia yang baru saja merdeka dari kekuasaan Hindia Belanda. Setelah itu, arti dari Nusantara biasanya digunakan untuk menyebutkan keseluruhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hingga penggunaan nama Nusantara dijadikan sebagai nama ibu kota negara baru Indonesia pada tahun yang akan datang. Ternyata, pembicaraan mengenai perpindahan ibu kota Indonesia telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pembicaraan tersebut hanya sampai pada pembicaraan belaka tanpa ada rencana yang jelas. Hingga akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk mewujudkan hal ini dalam rapat terbatas DPR RI pada tanggal 29 April 2019 yang lalu. Tentunya, keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ini telah melalui banyak studi dan pertimbangan yang dilakukan. Dimulai dari mengkaji studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappenas. Kemudian, disusul penyelesaian RUU IKN oleh Badan Otoritas IKN dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS pada tahun 2019. Rencananya, proses pembangunan ibu kota negara baru ini akan selesai pada tahun 2045. Visi dari pemindahan ibu kota ini adalah melakukan sharing pembangunan dan ekonomi yang merata. Pada saat ini, 50% hingga 70% pembangunan dan ekonomi berada di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kesenjangan terjadi di antara wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera dengan wilayah lain Indonesia sudah terbukti dalam berbagai aspek. Dan diharapkan, perpindahan ibu kota negara dapat menutup kesenjangan tersebut secara perlahan. Pembangunan ibu kota negara Indonesia baru ini dimulai dengan pembangunan infrastruktur utama. Infrastruktur utama yang dimaksud adalah Istana Kepresidenan, gedung MPR, DPR, dan perumahan di area utama ibu kota negara. Setelah itu, akan dilakukan pemindahan ASN atau PNS seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada saat tahap pembangunan dan pemindahan di atas telah terlaksana, kebutuhan air dan energi harus dipastikan cukup untuk sekitar 500.000 penduduk. Diperkirakan proses pembangunan baru akan selesai total setelah sekitar 15 hingga 20 tahun. Pada tahun 2024, jika sesuai dengan rencana, Istana Negara adalah kantor pemerintahan pertama yang akan dipindah ke Nusantara. Ibu kota negara Indonesia, Nusantara.
rencananya akan dipimpin oleh kepala otorita. Presiden Jokowi sendiri yang akan menunjuk kepala otorita yang akan memimpin ibu kota Nusantara. Katanya, kepala otorita yang akan dipilih harus mempunyai pengalaman dalam memimpin suatu daerah dan punya background arsitek. Belum ada nama yang ditentukan untuk menjadi kepala otorita Nusantara. Tetapi, banyak spekulasi bahwa yang dipilih adalah kepala daerah tingkat 1 yang merupakan orang Sunda dan paham mengenai arsitektur. Meski sosok tersebut memenuhi semua kriteria yang diinginkan, namun Presiden Jokowi tidak mengiyakan ataupun berkomentar mengenai hal tersebut. Meskipun pembangunan ibu kota negara Indonesia baru telah dikaji dan direncanakan secara matang, ternyata tidak sedikit yang skeptis terhadap pemindahan ibu kota negara tersebut. Dimulai dari nama Nusantara yang dianggap Jawa sentris, kemudian Arif Ahyad, sejarawan Universitas Gadjah Mada atau UGM, mengatakan bahwa ibu kota negara Indonesia baru tersebut seharusnya dinamai nama yang mengandung unsur daerah asli. Hal ini dikarenakan nama Nusantara dikhawatirkan dapat menghapus aspek historis hingga sosial budaya daerah tersebut. Namun, yang lebih dikhawatirkan sebenarnya bukan hanya sekedar nama Nusantara. Namun ia berharap bahwa perpindahan ibu kota negara Indonesia ini bukan hanya sebagai alat politik dan ahistoris, bahwa pembangunan harus adil dan merata hingga skala makro. Tidak semuanya skeptis terhadap penamaan ibu kota negara Nusantara. Menurut dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada atau UGM, Sindung Cahyadi, pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota sudah tepat. Bahkan, menurutnya, nama Nusantara tidak Jawa sentris sama sekali. Malah, ia menyebutkan Nusantara adalah nama yang sudah lama ada dan berkaitan dengan keindonesiaan dan justru menggambarkan keseluruhan Indonesia. Jadi, tidak ada salahnya jika ibu kota baru dinamai Nusantara. Begitulah rencana perpindahan dan pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru, asal-usul dari nama Nusantara hingga pro kontra rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia. Dengan berbagai kajian dan pertimbangan, rencana perpindahan ibu kota negara ini akan benar-benar terlaksana. Bagaimana menurut kalian tentang pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara? Apakah kalian termasuk dalam tim pro atau tim kontra?